Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan kami semua memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama saya sendiri yaitu Difadil Haq dengan NIM akhir 21, ada teman saya Angga Baru dengan NIM akhir 52. Saya Denny Repsanika dengan NIM akhir 119. Saya Angga Nedia Saputra dengan NIM akhir 16. Saya Aldi Hermawan dengan NIM akhir 107. Nah, di video ini kami akan membuat video terkait proyek PJBL dari mata kuliah algoritma dan juga pemrograman, yaitu Aplikasi manajemen data penjualan toko parfum. kami di sini merupakan dari kelompok D. Langsung saja ke videonya. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari proyek ini. Nah, perkembangan teknologi membuat pengolahan data kini lebih mudah dengan bantuan komputer. Dalam usaha penjualan parfum, data produk seperti jenis, ukuran, harga, dan stok perlu dicatat dengan rapi. Namun, banyak toko yang sampai sekarang masih mencatat secara manual sehingga sering terjadi kesalahan dan sulit mencari data. Oleh karena itu, diperlukan aplikasi manajemen data agar pencatatan produk menjadi lebih mudah, cepat, dan akurat. Tujuan proyek ini adalah membuat aplikasi manajemen data toko yang berbasis Python dan SQLite dengan tampilan grafis yang memudahkan pengguna untuk menyimpan, menampilkan, mengubah, dan menghapus data produk serta menerapkan konsep berbasis data dan operasi CRUD. Jadi berikutnya ada landasan teori. Sistem informasi digunakan untuk mengelola data produk dan stok agar lebih teratur dan mengurangi kesalahan pencatatan manual. Dalam aplikasi ini digunakan basis data relasional dengan SQLite karena ringan dan mudah diterapkan pada aplikasi sederhana. Aplikasi dikembangkan menggunakan Python dan dengan antarmuka grafis Tkinter. Pengelolaan data dilakukan menggunakan konsep CRUD, yaitu menambahkan, menampilkan, mengubah, dan menghapus data produk. Selanjutnya, metode dan desain proyek. Proyek ini dirancang membantu mengelola data produk dan foto stok parfum agar lebih teratur dan mudah digunakan. Perancangan dimulai dengan analisis kebutuhan penggunaan, kemudian dilanjutkan dengan pembuatan fitur dasar seperti tambah, ubah, tampil, dan hapus data secara bertahap. Selanjutnya, aplikasi dikembangkan menggunakan Python dengan antarmuka grafis Tkinter serta SQLite sebagai basis data untuk menyimpan data produk secara terpusat dan terintegrasi. Baik, saya akan melanjutkan menjelaskan tentang langkah-langkah pelaksanaan. Yaitu pelaksanaan operasi dimulai dengan analisis kebutuhan untuk mengidentifikasi masalah pencatatan data manual. Kemudian dilanjutkan dengan perancangan struktur basis data dan tampilkan antarmuka aplikasi sesuai kebutuhan. Dan selanjutnya, tahap selanjutnya adalah pengkodean aplikasi dengan menerapkan konsep CRUD. Dilanjutkan dengan menguji untuk memastikan seluruh fungsi berjalan dengan baik, serta evaluasi untuk penyimpanan aplikasi sebelum digunakan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang implementasi sistem flowchart, yang dimana pertama ada start, mulai program, terus menekan tombol, habis itu masuk ke pernyataan. Kalau misalnya apakah produk sudah dipilih, kalau misalnya tidak, tampilkan pesan error, jangan kembali ke proses awal. Kalau misalnya iya, jangan masuk ke proses selanjutnya, yaitu ambil data dari from input, habis itu masuk lagi ke pernyataan. Nah, di sini pernyataannya ada iya dan tidak. Kalau misalnya apakah semua input terisi, kalau misalnya tidak, dia kembali lagi ke masukkan tombol awal, tombol ubah atau proses awal. Kalau misalnya iya, dia masuk ke pernyataan lagi, yaitu apakah harga dari stok valid. Nah, sama. Kalau misalnya tidak, dia akan masuk kembali ke proses awal. Kalau misalnya iya, dia masuk ke proses selanjutnya, ya dimana update data produk di database SQLite, masuk lagi ke tampilan pesan berhasil, habis itu masuk lagi ke tampilan data terbaru, baru masuk ke kosongkan input dan end. Ini untuk memilih flowchart pilihan data. Yang pertama start, memilih salah satu memilih satu data pada tabel, habis itu masuk ke pernyataan yang dimana iya dan tidak. Apakah data dipilih? Misalnya tidak, tampilkan pesan peringatan, pilih data dulu untuk diedit. Kalau misalnya tidak, dia kembali ke proses awal. Habis itu kalau misalnya iya,
dia masuk ke proses selanjutnya, yaitu ambil data produk terpilih, yaitu nama parfum atau kategori, ukuran, harga, dan stok. Habis itu masuk lagi ke proses kosongkan from input. Habis itu masuk lagi ke masukkan data produk ke from input. Habis itu simpan produk dan end. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian penting dari program Python tkinter dan juga menggunakan skillet berdasarkan bahasa Python. Di sini terdapat beberapa bagian-bagian penting yang bisa kita lihat. Pertama di bagiannya pada baris 1 sampai baris ketiga, di situ merupakan bagian import dari library si program ini. Lalu selanjutnya ada ke bawah lagi di baris ke-8 dan juga baris ke-9. Di situ terdapat pada baris ke-8 terdapat tulisan toko parfum .db. Di sini berfungsi untuk membuat koneksi antara database dan juga tabel yang sudah kita buat. Lanjut ke bagian ini, baris ke-36, di sini ada bagiannya juga, fungsi CRUD. Jadi fungsi CRUD itu adalah bagian dari create, read, update, dan juga delete. Sini merupakan tempat bagian di mana kita bisa menambahkan produk pada aplikasinya. Lalu kita bisa lanjut ke bawah lagi. Di sini ada juga bagian dari kita menampilkan datanya, menghapus produknya, memilih produknya, dan juga mengubah produknya. Di sini ada juga clear input, yaitu berfungsi sebagai membersihkan semua field input setelah ditambah atau diubah dari si datanya. Nah, pada bagian take label ini, di sini merupakan bagian dari label dan juga entry atau form inputnya. Baik, kita langsung saja ke bagian dari si aplikasinya yang berbasis tkinter ini. Nah, baik, di sini kita sudah masuk ke bagian dari si aplikasi toko parfumnya dengan berbasis tkinter. Di mana di sini ada bagian-bagian dari yang penting seperti nama parfumnya, kategorinya, ukuran, harga, dan juga stoknya. Di sini kita akan membuat contoh bagaimana cara menginput data dari si parfumnya. Pertama kita masukkan nama parfumnya terlebih dahulu, contohnya seperti parfum enak banget. Lalu kategorinya jelas yaitu parfum, ukurannya sekitar 50 ml, harganya sekitar 80.000, dan juga stoknya ada di 5. Apabila kita menekan opsi tambah, maka di sini dia akan menambah stok dari si parfumnya. Lalu apabila kita ingin mengubah, maka kita akan tekan saja, misalnya contoh di sini Victoria Elegant, kita pilih, maka dia akan langsung menyelek dari si produk parfum tersebut. Lalu apabila kita ingin mengubahnya, tinggal kita ubah sesuai apa yang kita inginkan, seperti misalnya menjadi Victoria Scandalous. Lalu kita ubah, maka produk berhasil diubah. Nah, yang bisa terlihat di sini. Lalu apabila kita ingin menghapus sebuah parfum tersebut, maka tinggal dipilih, lalu kita hapus pada opsi hapus yang ada pada aplikasi ini, maka produk akan terhapus. Lalu setelah apabila sudah selesai menginput data dari aplikasi tkinter toko parfum tersebut, dia akan masuk ke database dari si toko parfum ini. Apabila kita refresh, maka datanya akan berubah sesuai dengan yang sudah kita input tadi pada aplikasinya, sesuai dengan namanya, produknya, kategorinya, size, price, dan juga stoknya. Oke, selanjutnya di sini ada hasil implementasi, yang dimana hasil menunjukkan bahwa aplikasi yang dibuat mampu menampilkan dan mengolah data produk parfum dalam bentuk tabel secara rapi yang berdasarkan pengujian. Seluruh fungsi utama berjalan dengan baik sehingga pengolahan data menjadi lebih efektif dan mengurangi kesalahan pencatatan manual. Selanjutnya ada analisis. Nah, analisis dilakukan dengan pencobaan memasukkan dan mengolah data produk pada aplikasi yang hasilnya dapat menyimpan, menampilkan, mengubah, dan menghapus data dengan baik. Nah, penyimpan data dalam satu database memudahkan pengguna memantau stok dan mengolah produk secara keseluruhan. Aplikasi ini membantu pengolahan data stok parfum menjadi rapi, cepat, dan lebih efisien. Ini saya akan menjelaskan kesimpulan. Berdasarkan seluruh proses yang dilakukan, proyek ini berhasil mencapai tujuan karena aplikasi mampu mengelola data produk parfum dengan baik menggunakan database skillet. Aplikasi ini memiliki tampilan sederhana dan fitur card yang memudahkan pengguna dalam mencatat dan mengelola data, serta mengurangi kesalahan pencatatan melalui sehingga mengelola dan jadi lebih efisien. Jadi baik, mungkin cukup sekian dari hasil video presentasi dari kami. Mohon maaf bila terdapat kesangkatan juga kekurangan-kekurangan dari video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.